Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Nikmatul Surah, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas presentasi, yaitu tentang teori perusahaan dan teori-teori dalam perusahaan. Baik, langsung saja. Pengertian perusahaan. Menurut Salvatore, perusahaan merupakan organisasi yang mengkombinasikan dan mengkoordinasikan sumber daya untuk keperluan barang dan jasa. Sedangkan menurut Bert Wall, perusahaan merupakan sebuah organisasi milik seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang terlibat dalam berbagai bentuk aktivitas produktif maupun aktivitas lain yang telah ditentukan sebelumnya. Terakhir, menurut Cantarellis, perusahaan adalah suatu mesin yang memuaskan kebutuhan manusia atau masyarakat, di mana perusahaan memperoleh pendapatan dari masyarakat yang selanjutnya didistribusikan kepada pemilik perusahaan, pekerja, pemasok, dan penyedia barang publik. Stakeholders. Apa itu stakeholders? Stakeholders yaitu pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam operasional perusahaan, yang terdiri dari 4. Yang pertama, pemegang saham atau pemilik, yaitu individu atau perusahaan lainnya yang ikut menanamkan modal demi keberlangsungan atau perkembangan suatu perusahaan. Yang kedua, manajemen, yaitu orang atau individu atau kelompok yang berwenang untuk mengambil keputusan dalam perusahaan. Yang ketiga, pemasok, yaitu supplier yang bertanggung jawab menyediakan barang dan jasa dalam perusahaan. Yang terakhir, pelanggan, yaitu konsumen yang menggunakan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan terbagi menjadi 3, yaitu tujuan umum, tujuan secara spesifik, dan tujuan-tujuan lainnya. Mari kita bahas tujuan umum terlebih dahulu, yaitu maksimalisasi laba, yaitu maksimalisasi keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu maksimisasi penjualan, yaitu untuk memaksimalkan penjualan dari proses produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu maksimisasi pertumbuhan, yaitu maksimalitas terhadap pertumbuhan perusahaan ke depannya, mau dibawa kemana dan perkembangannya seperti apa. Yang keempat, maksimalisasi nilai perusahaan. Ini berkaitan dengan nilai profit perusahaan yang akan menarik nilai investor untuk menaruh uangnya dalam investasi. Yang kelima yaitu motivasi manajerial. Selanjutnya, tujuan secara spesifik dapat membantu kegiatan operasional perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu menarik pelanggan. Yang ketiga membantu investor dan pemegang saham dan kreditur dalam membuat keputusan terkait permodalan perusahaan. Yang keempat yaitu memudahkan evaluasi kinerja. Selanjutnya yaitu tujuan perusahaan lainnya, yaitu tujuan-tujuan lainnya. Yang pertama yaitu tujuan berbasis produksi. Ini tujuan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan baik sesuai rencana manajemen yang telah dibuat. Yang kedua yaitu tujuan berbasis inventory, yaitu bertujuan untuk menarik minat investor dalam berinvestasi dalam suatu perusahaan agar mendapatkan dana untuk pengembangan perusahaan ke depannya. Yang ketiga, yaitu tujuan penguasaan pangsa pasar, yaitu penguasaan pangsa pasar yang secara sehat penting untuk perusahaan agar produk, barang, dan jasa tetap berjalan sesuai koridor perputaran nilai yang selanjutnya digunakan untuk membiayai proses produksi dan sebagainya. Selanjutnya tentang teori-teori dalam perusahaan. Teori-teori dalam perusahaan ini ada beberapa. Kita bahas yang pertama yaitu menurut Cantarellis. Dalam Cantarellis menyatakan ada 4 teori utama. Yang pertama yaitu teori neoklasik perusahaan, yang kedua teori biaya transaksi, yang ketiga teori principal agent, yang keempat yaitu teori evaluasi perusahaan.
Yang terkenal sampai saat ini yaitu teori Lipnitsky yang mengklasifikasikan teori industri berdasarkan perkembangannya, yaitu pertama yaitu teori neoklasik perusahaan, yang kedua teori manajerial, yang ketiga teori perilaku perusahaan, yang keempat teori perusahaan berbasis aliran cost dan pendekatan biaya transaksi, yang kelima teori strategi perusahaan, yang keenam dan terakhir yaitu teori perusahaan berbasis pengetahuan. Mari kita bahas satu persatu mengenai teori tersebut. Yang pertama yaitu teori neoklasik perusahaan. Teori perusahaan merupakan suatu komponen atau elemen-elemen individu yang secara rasional. Perusahaan tempat alokasi sumber daya dan pengorganisan proses produksi dalam rangka kepuasan konsumen. Yang terakhir tentu dalam teori neoklasik ini berasumsi bahwa perusahaan itu memaksimalisasi profit atau keuntungan. Teori ini menggunakan fungsi permintaan dan produksi yang bersifat imajiner namun logis serta membangun prinsip maksimisasi profit, di mana profit akan mencapai tingkat maksimum ketika pendapatan marginal dan tambahan pendapatan untuk setiap tambahan unit barang yang diproduksi. Sama dengan biaya marginal atau biaya tambahan untuk setiap tambahan unit barang yang diproduksi. Selanjutnya, teori ini dapat digunakan untuk beberapa analisis, yaitu yang pertama yaitu untuk menganalisis struktur pasar, yang kedua untuk regulasi terkait dengan hukum yang berlaku pada suatu tempat atau perusahaan itu berdiri. Strategi harga, yaitu mempertimbangkan kondisi pasar dan biaya produksi. Hambatan masuk pasar. Hal ini berkaitan dengan keadaan yang menghalangi perusahaan untuk masuk ke dalam pasar karena adanya pesaing yang mengakar kuat dengan keunggulan yang kompetitif tinggi. Yang terakhir yaitu economics of scale dan economics of scope, serta pemilihan portofolio aset yang optimum. Ini berkaitan dengan investor yang akan menaruh dananya pada satu perusahaan, di mana menggunakan teori klasik dalam menganalisisnya. Selanjutnya yaitu kelemahan teori neoklasik ini ada beberapa, yaitu pertama tujuan organisasi, ketidakpastian dan ketidaksempurnaan organisasi, kompleksitas organisasional, dan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya berikut ini yaitu formulasi model neoklasik. Rumus-rumus ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam pasar dan perekonomian. Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan apakah model neoklasik perusahaan cukup untuk memadai suatu dasar untuk menganalisis pembuatan keputusan suatu perusahaan, dan berikan alasannya. Baik, proses pembuatan keputusan memiliki beberapa tahap. Salah satunya yaitu untuk dengan melihat data yang telah tersaji dengan sempurna secara kuantitatif. Dalam hal ini, sejauh ini saya memahami teori ini, saya berpendapat bahwa model neoklasik yaitu memadai sebagai dasar untuk menganalisis pembuatan keputusan perusahaan. Hal ini karena neoklasik menggunakan metode kuantitatif yang secara ilmiah, data yang dihasilkan dari perhitungan formulasi model neoklasik lebih konkret dan lebih aktual dan bisa dipertanggungjawabkan. Teori neoklasik mempunyai kemampuan untuk merepresentasikan masalah ekonomi secara sistematis dan matematis dan ilmiah, dan juga kemampuan untuk menunjukkan akan arah atau aksi ekonomi yang mesti diambil ke depannya. Baik, saya lanjut. Teori manajerial yaitu tentang maksimisasi penjualan, maksimisasi pertumbuhan, dan maksimisasi utilitas manajer. Yang pertama yaitu mari kita bahas tentang model maksimisasi penjualan. Menurut Lipnitsky, ada dua alasan manajer memprioritaskan penjualan. Yang pertama, penjualan dianggap sebagai indikator yang umum dan pertama kali diperhatikan untuk mengindikasikan baik buruknya suatu perusahaan. Karena perusahaan tersebut terkenal dengan suatu produknya yang terjual, maka nilai perusahaan tersebut akan meningkat.
Yang kedua yaitu penjualan memiliki hubungan yang dekat dengan remunerisasi, kekuatan, pengaruh, dan status manajer. Pada model ini, manajer tetap harus mencapai profit minimum yang telah diterapkan oleh pemilik perusahaan. Selanjutnya yaitu maksimisasi pertumbuhan, yaitu menggambarkan kondisi di mana manajer perusahaan berusaha untuk memaksimalkan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan. Pada umumnya, pertumbuhan perusahaan disebabkan oleh berhasilnya perusahaan tersebut dalam menarik minat investor untuk menaruh uangnya ke perusahaan tersebut hingga kemudian uang tersebut digunakan untuk sebagai modal pengembangan perusahaan dan aset yang dimiliki ke depannya. Selanjutnya yaitu maksimisasi utilitas manajer, yaitu model ini dikemukakan oleh Williamson pada tahun 1963. Dalam hal ini, manajer berupaya untuk memaksimalisikan fungsi utilitas dengan mendorong pengeluaran-pengeluaran yang tidak direncanakan bagi staf dan berbagai bentuk benefit bagi manajer dengan kendala pencapaian profit pada level yang dapat diterima shareholders. Selanjutnya, teori perilaku perusahaan, yaitu dirintis oleh Siebert dan Mark, menekankan pada proses pengambilan keputusan pada struktur organisasi perusahaan. Teori ini didasarkan pada observasi terhadap perilaku aktual dari aktor atau individu dan kelompok yang terkait dengan perusahaan. Teori ini melihat bahwa setiap proses pengambilan keputusan dalam perusahaan terjadi pada kondisi yang tidak pasti dan terdapat fenomena di mana setiap aktor terlibat dalam proses pengambilan keputusan tidak memiliki informasi yang sempurna tentang setiap aspek yang ada dalam perusahaan dan lingkungan operasi perusahaan. Pendekatan biaya transaksi dan teori keagenan dan teori governance perusahaan. Di teori ini dipelopori oleh Ronald Coase, berawal dari adanya observasi bahwa banyak keputusan alokasi sumber daya dalam operasi perusahaan tidak dapat dilakukan secara efisien melalui mekanisme harga. Sumber daya cenderung mengalir yang ke arah wilayah yang menawarkan harga tertinggi. Hal ini mendorong tingginya biaya transaksi. Selanjutnya, teori evolusi perusahaan. Hal ini berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan ke depannya dengan menekankan keberlangsungan proses produksi dan pengembangan inovasi produksi yang akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menekankan pada kapabilitas dan proses produksi serta pentingnya inovasi proses dan produk untuk mendorong kinerja perusahaan dan selanjutnya yang akan dikelola perusahaan ke depannya. Yang kedua yaitu sumber daya perusahaan dibagi menjadi 4, yaitu sumber daya finansial, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya organisasi. Sudah jelas sumber daya finansial sangat penting karena ini menyangkut keuangan. Dan sumber daya fisik ini juga sangat berpengaruh dalam evolusi perusahaan karena menyangkut aset. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Ini sangat berpengaruh dalam evaluasi perusahaan dengan adanya manusia atau individu yang berkualitas di dalamnya. Yang selanjutnya, teori strategik perusahaan. Menurut Vehlan dan Lewis dalam Limzitsky, teori strategik perusahaan terutama membahas pandangan bahwa daya saing perusahaan ditentukan oleh sumber daya yang dimilikinya, batasan operasi perusahaan, dan kemampuan perusahaan untuk bertindak secara tepat dalam keterbatasan informasi perusahaan. Peran strategi perusahaan adalah memastikan bahwa nilai perusahaan secara keseluruhan lebih dari jumlah bagian-bagiannya. Strategi perusahaan adalah proses keberlanjutan terutama mengingat lingkungan persaingan yang bergejolak saat era modern ini. Selanjutnya yaitu teori perusahaan berbasis pengetahuan. Teori ini dibangun berdasarkan pandangan bahwa perusahaan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam proses produksi dan pengetahuan merupakan faktor penting bagi sumber daya perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa pengetahuan sebagai jenis aset yang strategis harus diorganisasikan untuk mencapai tingkat penggunaan optimal.
Pengetahuan itu dibagi menjadi dua, yaitu tacit knowledge dan implicit knowledge. Tacit knowledge dan implicit knowledge. Yang pertama yaitu pengetahuan yang terdapat dalam otak atau pikiran seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman individu itu sendiri. Yang kedua, explicit knowledge adalah pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta diterjemahkan dalam suatu bentuk dokumentasi sehingga lebih dipahami oleh orang lain. Selanjutnya yaitu kendala-kendala operasi perusahaan. Yang pertama kendala pasar. Hal ini sudah jelas sekali pasar, kita tidak bisa menentukan bagaimana pasar ke depannya, kondisi ke depannya yang memang tidak secara sistematis berjalan. Yang kedua yaitu kendala sumber daya. Kendala sumber daya ini berbagai macam ya, ada sumber daya organisasi dan sumber daya manusia. Kendala bahan baku, hal ini sungguh berpengaruh terhadap operasi perusahaan. Mengingat manajemen risiko yang ada yaitu banyak sekali dari bencana alam dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kendala pemasok, yaitu kendala dari supplier. Ketidakadanya bahan baku dari pemasok bisa menjadi kendala operasi perusahaan. Yang kelima yaitu kendala finansial. Hal ini sangat mengakar bagi perusahaan, di mana uang dan atau aset atau kondisi finansial suatu perusahaan sangat berpengaruh pada operasi perusahaan. Yang keenam yaitu kendala kompetensi. Yang ketujuh yaitu kendala kebijakan. Hal ini berkaitan dengan kendala kebijakan yaitu hukum yang berlaku pada suatu daerah tertentu di mana perusahaan tersebut berdiri. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman ingin merevisi, kali aja saya ada salah, silakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.